Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang suka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita pada hari ini, Allah menggembalakan umatnya. Sekali lagi, Allah menggembalakan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak sulit bagi kita untuk memahami apa makna perikop yang saya bacakan tadi, yaitu supaya kita menjadi gembala, supaya kita menjadi pemimpin yang baik. Karena kita ini adalah semua menjadi pemimpin, terlebih pemimpin di tengah keluarga kita. Dan teladan gembala bagi kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang menyatakan kepada kita, akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang diwujudkan dalam kedatangannya di dalam Yesus Kristus, dan itulah yang menjadi teladan bagi kita, itulah yang menjadi contoh bagi kita, contoh bagi setiap pemimpin, contoh bagi setiap gembala, contoh bagi setiap kepala, yaitu Yesus yang menjadi gembala agung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats ini sangat relevan menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Kenapa? Yang pertama, sebab sepertinya semakin sedikit yang kita lihat pemimpin yang bisa menjadi teladan, pemimpin yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi idola di dalam keseharian kita. Yang kedua, sangat penting kita belajar untuk mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi kepala, mampu menjadi gembala, sebab tantangan yang kita hadapi memang semakin kompleks. Tantangan yang kita hadapi sekarang semakin sulit, semakin banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Terlebih adanya kemerosotan moral, adanya kejahatan, selalu timbul kejahatan-kejahatan, adanya kenakalan-kenakalan kepada remaja dan anak-anak, dan banyak lagi yang menjadi tantangan-tantangan yang membutuhkan kita sebagai gembala memimpin kepada arah yang benar dan meneladani Yesus Kristus sebagai gembala itu. Sementara kita lihat kondisi pemimpin yang sulit dimengerti. Kenapa? Karena pemimpin yang juga marak mencari keuntungan dalam kehidupannya, yang selalu mungkin mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Ada hukum yang dibengkokkan, ada maraknya korupsi. Bagi yang miskin hukum lebih tajam, bagi yang punya, yang berduit hukum lebih tumpul, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang kita lihat. Bagi yang namanya pemimpin tidak mengarahkan, tidak menggembalakan kepada arah yang lebih baik.
Penguasa yang seharusnya mengayomi, membawa damai sejahtera, tetapi tidak menjadi pembawa damai, dan acap kali justru menjadi pelaku ketidakdamaian, pelaku kekerasan di tengah kehidupan masyarakat itu. Dan yang kita lihat ada yang lebih memprihatinkan, saudaraku, di tengah keluarga, misalnya orang tua sebagai pemimpin di tengah rumah tangga, banyak yang tidak lagi menjadi contoh, banyak lagi yang tidak menjadi teladan di tengah kehidupan keluarga. Bapak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, ibu juga tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ibu tidak lagi memberikan pengajaran yang tepat di tengah keluarga, di tengah anak-anaknya. Bapak yang menjadi pemarah, ibu yang menjadi pembuli. Kita lihat ada fakta banyak sekarang di tengah kehidupan sekarang ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi Israel zaman Yehezkiel juga mengalami kemerosotan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 sebelum firman yang saya bacakan tadi, di sana dikatakan di dalam ayat 10 itu firman Tuhan mengatakan di tengah Alkitab kita, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan dombaku. Aku menjadi lawan gembala, kata firman Tuhan di dalam ayat 10. Kita dapat mengerti, saudaraku, perilaku para pemimpin bangsa itu. Perilaku pemimpin yang egois, memikirkan diri sendiri, serakah tamak, memeras rakyat kecil, memimpin dengan kejam, tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai tanggung jawab. Mereka membiarkan rakyat merana. Korupsi merajalela, kolusi juga merajalela. Melayani bukan karena Tuhan, tetapi melayani demi uang yang diberikan oleh penguasa. Dan yang terjadi adalah ketidakadilan dalam kehidupan umat Tuhan. Hukum tidak lagi ditegakkan, malah diperjualbelikan. Penegak hukum menjadi sesuatu yang tidak memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegak hukum mengadili berdasarkan jumlah uang yang mereka terima, sogok yang mereka terima dalam hidup mereka. Melihat perilaku ketidakbenaran itu, maka Allah menyatakan di dalam ayat yang kedua Yehezkiel itu, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Dan ayat 10 tadi mereka diperingatkan, mereka akan dipecat, mereka akan diberhentikan, dan Allah sendiri akan turun tangan memimpin jadi gembala, memimpin jadi gembala bagi umatnya. Dan khotbah hari ini mengingatkan kita, Allah menggembalakan umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat nas ini kita diarahkan, kita diajari bagaimana seharusnya menjadi gembala, menjadi pemimpin, menjadi gembala yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan teladan bagi kita adalah gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilakukan sang gembala agung itu, saudaraku? Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, apa yang dilakukan sang gembala agung? Yang pertama, gembala yang baik, yaitu gembala yang mau mencari domba yang hilang. Dia akan mencari domba yang hilang. Dalam ayat 11 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bahwa gembala yang baik itu, gembala yang agung itu, Allah yang menjadi gembala itu, dia akan mencari umatnya. Dan dalam ayat 12 firman Tuhan mengatakan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Allah akan mencari domba-domba itu. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dialah gembala yang baik. Dan ini juga ditunjukkan dalam perkataan perumpamaan Yesus juga, yang meninggalkan 99 domba, mencari domba yang hilang, yang satu tersesat, dan mencari. Yang memberikan nyawanya untuk mencari yang tersesat itu. Mencari yang tersesat dengan meninggalkan kawanan domba yang lain. Adalah sungguh pekerjaan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa.
Dan kita masih ingat saudaraku, dalam Yesus Kristus bagaimana khotbah minggu-minggu yang lalu, bagaimana cerita Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, dia tidak dibuang dan disisihkan Yesus, tapi justru dia diangkat, diberikan perhatian khusus oleh Yesus. Yesus justru memberikan perhatian kepada Petrus. Petrus disayangi. Petrus yang dulu penyangkal Yesus menjadi pribadi penyaksi Yesus, pemberita keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Artinya apa saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Gembala bukan hanya memimpin yang baik, atau kelompok yang baik, atau kumpulan yang baik saja, atau sekumpulan orang-orang yang baik, tetapi juga gembala itu mencari mereka yang hilang, mencari yang tersesat, yang jauh dari kawanan domba itu, supaya pulang, dan yang tersesat itu pulang. Dalam keluarga, dalam rumah, tidak bisa hanya anak yang baik menjadi anak kesayangan orang tua, tetapi semua anak-anak itu menjadi anak kesayangan orang tua. Justru kalau ada anak yang kurang baik, ada anak yang bandel misalnya, mereka harus diberikan perhatian khusus supaya ada perubahan dalam hidup mereka, ada pertobatan dalam kehidupan mereka. Kenapa saya katakan ini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Karena memang acap kali para orang tua menghakimi anak yang salah, dicerca, dibuli, dimaki, disisihkan, akhirnya semakin bandel. Bukannya semakin baik, tetapi semakin membandel dalam hidupnya. Mungkin saudaraku pernah mendengarkan cerita tentang Monica, ibunda daripada Agustinus. Yang ceritanya Agustinus adalah seorang anak yang nakal. Dulunya dia nakal, tetapi ia tidak dikucilkan oleh ibunya. Ia tidak dihukum oleh ibunya. Dia tidak diusir oleh ibunya Monica. Namun Monica semakin memberikan perhatian khusus. Bahkan dia diluakan setiap hari supaya berubah. Dia doakan tiap hari dan ternyata Agustinus berubah. Dan akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi pendeta, dan dia terkenal menjadi seorang bapak gereja. Karena ibunya yang memberikan perhatian khusus walaupun dia dulunya adalah seorang anak yang nakal. Tuhan Yesus juga berbuat yang sama kepada yang salah. Yesus menggembalakannya. Itu yang perlu kita teladani sebagai orang tua, sebagai pribadi, sebagai siapapun kita yang akan menjadi gembala, pemimpin juga, sebagai kepala, sebagai pemimpin terhadap anak-anak kita, sebagai pemimpin terhadap kawan-kawan kita, mungkin kelompok kita yang mungkin gagal, yang mungkin salah, yang mungkin jatuh. Jangan semakin menjatuhkan mereka, tapi berikan perhatian lebih supaya mereka berubah, supaya kembali kepada jalan yang benar. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini mengarahkan kita beri perhatian kepada mereka yang jarang beribadah, yang jarang mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau menerima persekutuan misalnya dalam persekutuan rumah tangga, yang perilakunya membuat malu kepada kawan-kawan atau kepada orang lain, supaya mereka kembali, supaya mereka datang menyaksikan kebaikan Allah, dan supaya mereka juga ikut ambil bagian dalam keselamatan dan bahkan pekerjaan Allah itu. Yang kedua, apa yang menjadi hal yang diperbuat oleh gembala yang baik itu? Gembala yang baik yaitu yang mau menyelamatkan. Allah mau menyelamatkan. Allah sebagai gembala yang baik menyatakan dalam ayat 12 sampai ayat 13 tadi dalam firman Tuhan. Seperti seorang gembala mencari dombanya dan pada waktu itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang menyelamatkan. Itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dalam cerita dalam sejarah bangsa Israel, Allah menyelamatkan bangsa Israel, menebus mereka. Mereka dibebaskan, mereka dibawa pulang ke tempat mereka. Dari pembuangan itu mereka Tuhan bawa pulang. Lebih dari itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus juga menyelamatkan kita. Yesus Kristus menyediakan keselamatan supaya semua orang yang percaya bebas dari dosa, bebas dari kuasa iblis, bebas dari maut. Dan pengorbanan seorang pemimpin ulung itu, dia rela berkorban. Dan itu Yesus berikan
demi kita. Dia menjadi gembala agung kita. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya ikut andil dalam pekerjaan keselamatan Yesus Kristus. Membebaskan mereka yang masih terikat di dalam dosa. Ikut membebaskan mereka yang terikat di dalam kuasa iblis, kuasa kegelapan. Membebaskan mereka yang terikat dalam kemalasan, dalam hal-hal yang tidak patut, narkoba, minuman keras, kebiasaan yang tidak baik, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi dengan segala daya upaya kita menjadi ikut ambil bagian dalam rancangan keselamatan Tuhan. Jangan ada yang membelenggu kita lagi. Jangan ada yang membelenggu mereka lagi. Kita berusaha menjadi orang yang mengarahkan mereka kepada hal-hal yang lebih baik. Sasaran kita bukan pelayanan kepada orang-orang yang baik-baik saja, tapi juga bagi mereka yang hidupnya tidak baik-baik saja, supaya mereka terbebas dari belenggu ketidakbaikan itu dan mereka mendapatkan keselamatan, ikut dalam keselamatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas gembala membawa kawanan domba padang rumput hijau. Setidaknya yang kita baca tadi dalam ayat 14, dalam firman Tuhan dikatakan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Tugas gembala membawa kawanan domba ke padang rumput hijau. Dalam Mazmur Daud, Mazmur 23, Mazmur yang terkenal itu, kita melihat bagaimana Allah yang menjadi gembala kepada anak-anaknya, kepada orang yang percaya, memberikan makanan, memberikan kebutuhan, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman dalam hidup orang percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagimu, kata Tuhan Yesus. Maka gembala itu memberikan rasa adil juga dalam kehidupan kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, memberikan maka kebutuhan kita, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman, memberikan rasa adil dalam hidup kita. Luar biasa apa yang Tuhan akan lakukan, Allah yang menjadi gembala bagi hidup umatnya. Saudaraku, kalau kita semua meneladani gembala agung itu, mendengarkan firman Tuhan hal ini dan meneladani lewat firman Tuhan ini, maka semua pasti akan baik saja. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang terarah dalam rancangannya Tuhan. Maka mari teladani, lakukan pekerjaan, lakukan pelayanan di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam keluarga kita dengan mengandalkan dan meneladani gembala yang agung itu, supaya kita menjadi orang juga yang menjadi teladan kepada mereka dengan meneladani Kristus Sang Gembala Agung kepada kita, dan merangkul mereka supaya mereka juga ikut ambil bagian dan ikut dalam keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.